Umat beriman yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Selasa 11 Mei 2021, pekan ke-6 Paskah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 5-11. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua bahagia menikmati hari yang indah ini. Umat beriman yang terkasih, ketika membaca Injil hari ini saya teringat pengalaman ketika saya mengunjungi rumah umat, dan di dalam keluarga itu ada anak-anak mereka yang kuliah di luar pulau atau yang kuliah di tempat yang jauh, lalu sudah berhasil. Saya biasanya bertanya bagaimana perasaan orang tua ketika pertama kali anak itu berangkat kuliah. Ya, dari mereka ada yang menyeringkan bahwa mereka sedih, ya, karena anak-anak mereka tidak tinggal lagi di rumah bersama keluarganya, apalagi di rumah tidak ada lagi orang yang bisa membantu mereka. Kesedihan, ya, rasa kesepian pasti ada. Tetapi semua itu mereka harus terima, karena anak itu pergi untuk kuliah, untuk melanjutkan masa depannya, dan mereka percaya benih-benih yang mereka tanam, benih kebaikan, akan terus dikembangkan, ditumbuhkan oleh anak ini ketika ia berada di tempat ia melanjutkan pendidikannya. Umat beriman yang terkasih, Injil hari ini pun mengisahkan hal yang sama, bahwa kepergian Yesus ke suatu tempat membuat hati para murid-muridnya sedih. Saking sedihnya, sehingga tidak ada dari mereka yang bertanya kepada Yesus, "Kemana engkau pergi?" Jika kita renung-renungkan, bukankah Petrus dan Thomas sudah bertanya mengenai hal ini? Ya, memang benar. Tetapi dalam Injil hari ini, karena besarnya duka cita mereka, maka tidak ada lagi yang berani bertanya tentang hal ini. Ketika hati seseorang dipenuhi dengan duka cita, maka pikiran mereka terombang-ambing. Mereka lebih memilih berdiam, berduka, bersedih, daripada memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan harapan. Tetapi Yesus sudah memikirkan hal ini. Yesus sudah memikirkan apa yang harus ia lakukan jika ia pergi nanti. Maka Yesus pun berkata
bahwa setelah kepergiannya, ia akan mengutus Sang Penghibur. Sang Penghibur itu akan datang dan akan hadir bersama dengan murid-muridnya di dunia ini. Dengan demikian, Sang Penghibur ini dimengerti sebagai kelangsungan kehadiran Yesus ketika ia tidak lagi berada secara fisik bersama dengan para muridnya. Maka Sang Penghibur atau Roh Kudus ini menjadi kekuatan bagi murid-muridnya selama mereka hidup di dunia ini. Peristiwa Pentakosta adalah bukti yang nyata bahwa Roh Kudus memberi kekuatan kepada murid-murid Yesus untuk mewartakan kebenaran kepada orang-orang yang mereka layani, tidak hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada segala bangsa. Dengan demikian, Penghibur ini sungguh-sungguh bekerja di dalam diri mereka, di dalam karya pelayanan mereka. Umat beriman yang terkasih, kita mungkin bisa melihat kembali pengalaman-pengalaman kita, bisa bertanya lagi di dalam hati kita, apakah kita juga pernah mengalami bahwa Roh Penghibur ini, Roh Kudus ini, sungguh-sungguh bekerja di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkup pekerjaan kita, di dalam situasi-situasi sulit di dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya bahwa sahabat renungan pagi semuanya pernah mengalami hal ini. Maka mari kita syukuri semuanya itu, kita berharap kepada Tuhan, dan kita semakin percaya bahwa dengan berharap kepadanya, Tuhan pun akan memberikan Roh Penghibur itu di dalam hidup kita. Kita berdoa semoga Roh Penghibur selalu datang di dalam hidup kita dan juga di dalam hidup setiap orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat memulai hari yang baru dan sampai jumpa.